Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifanya Tomingon dengan NIM 2892150179179 dan untuk program studi manajemen sore B1. Dan untuk di sini saya akan membagikan video pembelajaran untuk memenuhi nilai mata kuliah saya yaitu aplikasi komputer dalam ujian tengah semester. Dan untuk di sini saya dengan semester 3 dan untuk dosen pengampu dengan Bapak Joni Tesmanto, Esos MM. Baik, untuk itu langsung saja di sini untuk UTS ini yang akan saya bahas yaitu mengenai aplikasi komputer. Yang pertama, dari latar belakangnya adalah perkembangan komputer sampai saat ini sangat pesat sebelum mengenal komputer seperti saat ini. 5.000 tahun lalu, di Asia kecil orang menemukan alat yang disebut abacus dan dianggap sebagai awal mula komputer pada tahun 1642. Blaise Pascal menemukan kalkulator pada roda numerik untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Tetapi alat ini memiliki kelemahan, yaitu hanya sebatas melakukan penjumlahan. Komputer sendiri diartikan Hammersher sebagai mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Dan menurut Nasution tahun 2001, komputer dibagi menjadi beberapa generasi, yaitu generasi pertama pada tahun 1953 sampai tahun 1958, dan generasi kedua pada tahun 1958 sampai tahun 1966, dan generasi ketiga tahun 1966 sampai ke 1974, generasi yang keempat pada tahun 1974 sampai dengan 1982, dan generasi kelima yaitu 1982 sampai sekarang. Dengan perkembangannya yang semakin canggih, maka sampai saat ini banyak dirasakan manfaatnya dalam berbagai bidang kehidupan. Langsung saja, untuk yang pertama adalah pengoperasian dasar Microsoft Word. Untuk membuat dokumen baru, dapat dilakukan dengan cara berikut, yaitu klik menu Office button atau klik New, sehingga muncul jendela taskpan yang menampilkan bagian New Document. Yang kedua, setelah itu, pilihlah blank dokumen untuk membuat dokumen, dan dapat juga memilih salah satu dokumen template untuk membuat dokumen baru berdasarkan template yang telah disediakan, dan klik Create. Dan untuk yang ketiga, di dalam menu Insert, juga terdapat tombol blank page. Jadi sebelum memulai dokumen, sebaiknya atur properti terlebih dahulu, dan pengaturan properti mempengaruhi hasil cetakan. Pengaturan properti dapat dilakukan dengan menggunakan perintah menu Page Layout atau Page Setup. Sehingga muncul kotak dialog page setup atau lihat gambar yang di samping ini, di bawah ya. Kotak dialog ini terdiri dari 3 bagian, yaitu margins, paper, dan juga layout. Selanjutnya, keterangan pada margins adalah untuk menentukan batas atas atau top, dan kiri left, dan kanan right, dan bawah bottom dokumen. Dan ada juga orientasi kertas pada gambar 6 menunjukkan margin halaman. Dan untuk paper size ini, untuk menentukan ukuran kertas yang akan digunakan dengan memilih opsinya pada menu drop down. Jika menginginkan ukuran kertas sendiri, dapat diisi nilainya secara langsung pada kotak width dan height. Secara default, satuan yang digunakan pada ruler maupun margin adalah inci. Untuk mengubah ke sentimeter, klik menu Tools, Option, sehingga muncul kotak dialog. Option gambar di bawah. Dan pilih tab General, pada bagian Measurements Units, gantilah satuan ke sentimeter. Dan untuk menyimpan dokumen pada Word, untuk menyimpannya dokumen secara baru itu secara default. Nama dokumen yang dibuat akan berurutan, yaitu dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dan seterusnya. Cara untuk menyimpan dokumen adalah sebagai berikut, yaitu klik pada menu File, Save atau File, dan kemudian Save As.
sehingga muncul kotak dialog Save As dan berikut Save Microsoft Word-nya. Yang kedua, di sini ada pengoperasian dasar Microsoft PowerPoint. PowerPoint atau Microsoft PowerPoint merupakan salah satu program aplikasi komputer Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan dari berbagai kalangan, baik itu pelajar, perkantoran, dan bisnis, pendidikan, dan trainer. Dan untuk langkah-langkah awal membuat PowerPoint sebagai berikut. Buka PowerPoint dalam Start menu, di panel kiri pilih Baru. Dan untuk pilih salah satu opsi, untuk membuat presentasi dari awal pilih presentasi kosong, untuk menggunakan desain yang disiapkan, pilih salah satu template. Dan untuk melihat tips menggunakan PowerPoint, pilih ikuti tur lalu pilih buat. Selanjutnya, untuk menyimpan file PowerPoint, terdapat dua pilihan untuk menyimpan hasil presentasi PowerPoint, yakni menyimpan presentasi ke OneDrive, atau ketika menyimpan file ke cloud, Anda dapat berbagi dan berkolaborasi dengan orang lain, serta mengakses file dari mana saja, baik di komputer, tablet, maupun telepon. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, pilih file, kemudian pilih simpan sebagai pilih OneDrive, lalu simpan file pribadi ke OneDrive pribadi, dan file kerja ke OneDrive perusahaan ataupun kelompok. Dan juga kita dapat menyimpan ke lokasi lain seperti perangkat yang dimiliki. Dalam menu offline, dan ketika sedang offline, simpan otomatis selalu tersedia, dan menyimpan perubahan saat kita bekerja. Jadi, jika suatu saat kita kehilangan koneksi internet, atau menonaktifkan koneksi, setiap perubahan yang tertunda akan segera disinkronkan, begitu juga ketika kita kembali online. Dan yang berikutnya di sini adalah mengelola grafik table, shape diagram, clip art, dan gambar. Yang pertama di sini menyisipkan dan memodifikasi table pada slide. Jadi untuk menambahkan table dalam presentasi, di bawah ini adalah langkah-langkah yang menambahkan table pada program aplikasi PowerPoint, yaitu kalian klik buka file presentasi misalnya PAK, lalu klik icon pada menu home, lalu pilih new slide, lalu pilih blank. Dan untuk lalu klik tab pada menu insert, lalu klik pilih tabel, dan lalu klik insert tabel, begitu. Jadi untuk pada kotak dialog yang tampil, kalian akan mengisikan pada number of column 3, dan untuk number of rows-nya 9. Lalu diklik OK. Berikutnya di sini untuk menyiapkan dan memodifikasi grafik pada slide, di bawah ini adalah langkah-langkah menambahkan grafik pada presentasi pada PowerPoint-nya, ada sebagai berikut. Klik tab pada menu Home, lalu klik pilih New Slide, lalu pilih Blank, sehingga akan muncul slide baru, lalu klik pada tab menu Insert dan pilih Chart. Dan berikutnya adalah menyisipkan atau memodifikasi gambar, clip art, shape pada slide. Jadi menambahkan gambar dalam slide itu, presentasi ada pun langkah-langkah dalam menambahkan gambar dalam slide presentasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kalian dapat mengaktifkan slide pertama, lalu ganti layout menjadi to content. Dan berikut yang gambarnya, dan untuk di sini, lalu tekan kursor kalian berada pada text box yang kosong, lalu klik pada tab menu Insert, lalu pilih Picture, dan kalian pilih gambar yang ada pada folder Sample Picture. Jadi kalian pilih Waterfall, lalu kemudian klik tombol Insert. Dan di sini untuk gambarnya adalah untuk kalian mengaktifkan gambar yang kalian masukkan, klik pada tanda menu, format, pilih picture style, lalu pilih reflected rounded rectangle. Dan untuk yang berikutnya di sini adalah cara mengelola animasi sound dan movies dengan interaktif. Jadi yang pertama adalah klik pada sebuah objek untuk memilihnya pada sembarang slide. Ini bisa berupa sebuah gambar, grafik, ataupun blok teks. Jadi sekarang cari tab animation pada ribbon dan cari menu animation yang memiliki icon bintang. Setiap icon tersebut merupakan efek animasi. Klik pada salah satu efek animasi,
Untuk menambahkannya ke objek yang dipilih. Dalam contohnya ini, saya akan klik Fade sehingga teks akan memudar ke dalam. Begitu. Ya, jadi ini bentuk contohnya teman-teman, dan untuk diklik dari teksnya, kemudian dipilih untuk fade dan akan berubah dengan animasinya dengan berbentuk fade begitu ya, atau teksnya akan memudar ke dalam begitu. Dan yang jika teman-teman tahu bahwa slide berisi animasi ketika sebuah kotak orange kecil dengan nomor muncul pada slide, preview animasi teman-teman dengan mengklik tombol preview di sisi paling kiri dari tab animation dalam PowerPoint ya. Dan di sini pada gambarnya untuk animasi teman-teman akan dimainkan ketika teman-teman berpindah ke mode slideshow. Tiap kali teman-teman mengklik tombol mouse atau menekan tombol clicker presentasi, jadi slide-nya akan bergerak maju. Hal itu bisa berarti maju ke slide berikutnya atau menganimasikan objek di slide selanjutnya. Dan yang berikutnya di sini ada membuat surat otomatis dengan mail merge, yaitu fungsi mail merge pada Microsoft Word sangat membantu pengguna komputer untuk membuat surat edaran dengan jumlah yang banyak tanpa harus mengetik satu persatu surat. Jadi akan tetapi dengan fungsi ini kita hanya perlu membuat satu template untuk semua surat dan membuat database yang akan dihubungkan dengan template surat. Jadi melanjutkan postingan sebelumnya tentang fungsi dari mail merge pada Microsoft Word, pada postingan ini saya akan berbagi tentang cara membuat surat massal dengan menggunakan fungsi mail, merge pada Microsoft Office Word, dan untuk membuat surat massal pada Microsoft Office Word, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, buat template surat yang akan dibuat surat massal. Yang kedua, klik menu mailings pada menu bar, dan selanjutnya pilih select recipient pada grup start mail merge. Jadi untuk yang ketiganya adalah pada pop-up menu, pilih type new list, begitu. Dan berikutnya di sini untuk kesimpulannya adalah komputer itu adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut yang diinstruksikan dan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia. Biasanya terdiri atas unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan. Jadi pada awalnya komputer merupakan proyek dari pemerintah, tetapi dalam perkembangannya karena komputer memerlukan teknologi tinggi dan terus diperbarui, maka pihak akademis pun ikut memainkan peran penting, yaitu komputer kemudian bukan hanya menjadi sebuah alat, tetapi juga menjadi ilmu yang dipelajari di berbagai institusi di seluruh penjuru dunia. Jadi ada beberapa alasan mengapa ilmu tentang komputer perlu dipelajari, yaitu pertama ada komputer sudah menambah hampir di seluruh lapisan dunia kerja, bahkan masyarakat biasa begitu ya. Dan komputer membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan produktif. Komputer juga membuat kita terhubung dengan dunia luar. Jadi komputer merupakan lahan pekerjaan dan lain-lain. Baik, untuk sarannya di sini, saya selaku penulis menyadari bahwa dalam penulisan atau presentasi ini masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, saya mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan presentasi selanjutnya, manfaatkan teknologi demi kepentingan bersama. Dan berikut daftar pusaka untuk menghindari copyright ataupun di sini dengan pendapat pribadi dari saya, gitu ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dan saya berikan presentasi dari video kali ini. Untuk kurang lebihnya Kak, saya mohon maaf, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.